Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar sidang paripurna ke-7 untuk tahun 2020 dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aziz Syamsuddin selaku Ketua Sidang Paripurna akhirnya mengetuk palu mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelumnya pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi RUU Ciptaker dalam Raker Panja Sabtu lalu. Dihadiri oleh 318 anggota dari 575 DPR RI serta sejumlah menteri. Dengan rincian 61 hadir secara fisik, 195 secara virtual. Berlangsungnya pembahasan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna sempat menimbulkan perdebatan, khususnya datang dari dua fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja, yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai PKS. 7 fraksi lainnya menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja dan menyampaikan pandangannya melalui perwakilan masing-masing fraksi. Sudah disepakati di dalam rapat paripurna yang merupakan penjantauan daripada rapat konsultasi pengganti BAMUS. Dan kita reses karena situasi di DPR, lingkungan DPR yang terkena positif COVID lumayan banyak. Hari ini aja ada 11 yang terindikasi positif. Tanggapannya ya kita terima, yaitu tapi kan ini udah kesepakatan dari Badan Musyawarah dari 9 partai, 7 partai menyatakan setuju. Sebelumnya sudah ada nggak sih Pak perwakilan dari buruh yang datang ke DPR? Sudah. Saya udah beberapa kali terima. 6 fraksi setuju, 2 fraksi menolak, dan 1 fraksi setuju dengan catatan. Setiap catatan dari perwakilan masing-masing fraksi dijadikan hal-hal yang nantinya diperhatikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, seperti hukum yang melindungi hak pekerja kaum marginal, pengeksplorasian sumber daya alam untuk perekonomian, dan catatan yang dikhawatirkan lainnya. Dari Jakarta, Baby Kristami, Yulia Lorena, Tommy Hadikusumo untuk IDX Channel. Ya pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, jalan cepat pengesahan Omnibus Law, dan seperti kita ketahui ini baru saja disahkan oleh pemerintah, kemudian juga bersama dengan DPR dari rancangan undang-undang sebelumnya menjadi undang-undang. 3 sasaran dalam Omnibus Law diantaranya adalah undang-undang perpajakan, kemudian juga ada Cipta Kerja, kemudian pemberdayaan UMKM. Nah yang menarik, yang menjadi polemik sampai sejauh ini adalah dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja, dari sisi ketenagakerjaan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Haryanto, Ketua Apindo, Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial. Kita akan langsung sapa saja. Pak Haryanto, selamat pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi David, kabar baik. Semoga semua sehat. Terima kasih Pak Haryanto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Informasi yang baru saja kita sampaikan Pak, untuk Undang-Undang Omnibus Law ini sudah disahkan, sudah resmi disahkan oleh pemerintah. Mengawali perbincangan kita, Pak Haryanto, bagaimana tanggapan dari Apindo secara keseluruhan Pak, pengesahan untuk Omnibus Law ini? Ya, seperti diketahui, Omnibus Law ini adalah undang-undang terobosan untuk meningkatkan investasi karena kita sudah beberapa kali gagal menerima relokasi karena ada hambatan perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan maka oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi ada inisiasi Omnibus Law untuk membuat terobosan ini. Nah, kalau isi undang-undangnya sendiri menurut saya selalu undang-undang pasti plus minus untuk berbagai pihak. Ya. Bagi pemerintah juga, pemerintah harus sacrifice, pengusaha harus sacrifice, serikat pekerja juga harus sacrifice. Jadi memang ini demi untuk penciptaan lapangan kerja yang besar karena pengangguran sekarang makin hari makin nambah. Pengangguran sekarang itu ada 45 juta orang, kalau tambah 3 juta per tahun, 10 tahun lagi ya kita bonus demografi
60 juta orang menganggur, ya kita bisa malapetaka. Sebetulnya ini bagi kita undang-undang Omnibus Law ini pun juga ada yang memberatkan juga bagi pengusaha, karena yang tadinya kita misalkan kayak PKWT itu kita tidak perlu memberikan kompensasi atau tidak ikut BPJS, sekarang harus diikutkan gitu. Jadi sebetulnya kita juga ada masalah gitu. Artinya ini dalam pengerucutan ini lebih polemiknya lebih banyak di Cipta Kerja begitu, Pak Haryanto? Iya, Cipta Kerja ini kan ada 11 klaster sebetulnya ya. Salah satu klasternya ketenagakerjaan, yang lain itu kan klasternya perizinan, perolehan tanah dan sebagainya. Cuman ketenagakerjaan karena itu menyangkut buruh, menyangkut pekerja yang notabene ada wakilnya serikat pekerja, ya itu jadi masalah. Kan sekarang itu pekerja ada yang mewakili yaitu serikat pekerja, lalu pengusaha ada yang mewakili yaitu Apindo. Tapi pencari kerja, mereka yang menganggur kan nggak ada yang mewakili. Sehingga itu sebetulnya kan tugas pemerintah. Maka pemerintah memikirkan dari sekarang, daripada nanti terlambat, sekarang ini waktunya rakyat itu harus diberikan pekerjaan yang formal, pekerjaan yang layak, yang bisa terlindungi oleh jaminan sosial dan bisa mendapatkan perlindungan dalam hal di hari tuanya, pada waktu nanti mereka pensiun dan lain sebagainya. Baik, Pak Haryanto, selama ini banyak pendapat atau image yang bermunculan untuk dari Omnibus Law, terutama untuk Cipta Kerja dan lebih mengerucut lagi kepada klaster ketenaga kerjaan tadi yang sudah Anda sebutkan begitu. Kondisi ini lebih banyak menguntungkan dari para pengusaha, tapi lebih banyak merugikan kepada para pekerja. Bagaimana tanggapan Apindo terkait dengan posisi ini, Pak? Saya kira tidak ya. Saya kira posisinya sekarang sama-sama dirugikan juga. Pekerja dirugikan, bukan dirugikan ya sebetulnya. Jumlah pesangon 32 diturunkan menjadi 25. Iya kan? Iya. Pekerja selama ini menerima pesangon itu juga kalau lihat dari compliance rate yang disurvei oleh World Bank, tingkat pembayaran pesangon yang setinggi itu tuh tingkat kepatuhannya hanya 24%. Berarti hanya perusahaan-perusahaan yang besar, multinasional yang bisa membayar itu, yang harus comply. Lainnya kan jauh di bawah aturan juga. Sehingga dengan diturunkannya ini mungkin compliance rate-nya akan meningkat gitu loh. Bahkan kita masih lebih tinggi jauh dibanding negara-negara tetangga kita, karena negara tetangga kita paling tinggi hanya 17, hanya 16 gitu, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand gitu. Nah ini kita 19 harus ditanggung pengusaha dan 6 ditanggung oleh pemerintah melalui JKP. Nah itu memang mungkin pihak buruh melihat sebagai suatu pengurangan, tapi bagi pengusaha ini ada satu kewajiban baru juga di undang-undang ini, yaitu tiap karyawan yang kontrak, tiap selesai kontrak harus diberikan kompensasi, lalu juga harus diikutkan BPJS. Nah, ini kan juga kewajiban baru. Tapi kita melihatnya ini sebagai satu yang positif. Kita nggak demo, kita nggak ngancam mogok, nggak ngancam lockout dengan adanya ini. Ini adalah menjadi satu pilihan yang lebih bagus gitu. Jadi kalau orang mau mengontrak itu juga mikir ke depan. Karena kalau kontrak, toh saya harus bayar juga kompensasi. Saya harus ikut BPJS. Karyawan tetap atau kontrak menjadi satu pilihan. Kalau dulu kan kontrak itu menjadi satu yang benefit karena tidak perlu ikut BPJS, nggak ada kompensasi. Jadi ini sama-sama sih sebetulnya pengusaha juga ada kewajiban baru. Lalu seperti pesan dari Pak Jokowi adalah bahwa demi rakyat kita yang harus bekerja secara layak, secara formal ke depan selama 10 tahun ke depan, semua pihak harus rela berkorban, termasuk pemerintah rela berkorban, harus menanggung sebagian pesangon yang notabene kalau diturunkan langsung, ya pasti protesnya lebih keras kan gitu.
Pak Haryanto, tadi untuk pesangon diturunkan dari 32 kali menjadi 25 kali gaji begitu. Anda katakan dari beberapa survei ini hanya mematuhi 24%. Artinya tidak ada kesanggupan di sini memberatkan bagi para pelaku usaha, Pak Haryanto. Dan Anda sebutkan tadi ini hanya dilakukan bagi para pelaku usaha dalam skala besar begitu. Memang sebelumnya tidak ada klasifikasi, Pak, atau disamaratakan saja menurut dari kemampuan perusahaan dan dari segi skala dari perusahaan tersebut begitu? Sama, nggak ada lah. Undang-undang nggak bisa mengklasi. Kecuali usaha mikro ya. Usaha mikro memang dibebaskan dari upah minimum, dari pesangon gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja, semuanya kerja informal ya usaha mikro kecil semua. Nah, itu kan yang lebih cilaka lagi kita. Ekonomi makin parah karena daya beli turun drastis kalau semua kerja informal. Kalau kerja formal di Jabodetabek mereka masih mendapatkan 4 juta paling nggak minimal ya 4 juta. Kerja informal paling nggak sampai 2 juta dapatnya sebulan. Baik, dengan diturunkan Pak Haryanto dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Dari pandangan para pelaku usaha ini sudah cukup ideal tidak, Pak? Ya kita sebetulnya menanggung 19 sih, yang 6 kan ditanggung pemerintah. Iya. 19 itu... Dari total 25 ini maksudnya Pak Haryanto? Iya, dari 25 itu 19 ditanggung oleh pengusaha, oleh perusahaan, 6 ditanggung oleh pemerintah. Baik. Sebelumnya jadi dari yang 32 Pak, yang ditanggung pengusaha berapa Pak Haryanto? Semua. Oke. Dulu tidak ada ditanggung dan sekarang karena ada kalau investasi masuk ke Indonesia itu keberatannya karena mereka resiko bisnis kan tetap ada. Kalau mereka tutup sewaktu-waktu tutup mereka harus ngasih pesangonnya terlalu mahal, asetnya pun nggak cukup untuk bayar pesangon gitu kan. Maka itu kita tidak ada investasi yang masuk selama 10 tahun terakhir ini secara signifikan nggak ada. Kalau kita lihat data di BKPM 1 triliun itu tahun 2015 menyerap 5.000 orang lebih. Tahun 2019 1 triliun menyerapnya cuma 1.100 orang. Ya pasti yang nganggur banyak kan. Bayangkan saja investasi itu setahun berapa ratus triliun di Indonesia gitu. Kalau kali 100.000 cuma 800.000 terserap kalau 800 triliun. Kalau dulu tahun 2015 masih menyerap 4 juta gitu. Baik. Pak Haryanto, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga kita akan bahas poin-poin lainnya yang menjadi pertentangan dari buruh begitu, kemudian juga pandangan dari para pelaku usaha. Nanti juga kita akan bahas secara keseluruhan apakah ketika Undang-Undang Omnibus Law ini diterapkan, ini akan menjadi harapan baru tidak, terutama untuk iklim investasi, ekonomi, dan juga bagi para pelaku usaha secara keseluruhan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.